Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga kabar Bapak Ibu guru hebat senantiasa bahagia dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Siti Yuliana, calon guru penggerak angkatan 9 akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani Ibu Frida Riandari akan melakukan beberapa kegiatan, di antaranya kegiatan berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi, kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada kegiatan pasca observasi, saya ditemani oleh PP saya, Ibu Suartiningsih SPD. Seperti apa kegiatannya? Mari kita simak paparan video berikut ini. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru, calon guru penggerak angkatan 9? Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Siti Yuliana akan melakukan bincang-bincang seputar pembelajaran berdiferensiasi dan konsep sosial emosional dalam pembelajaran yang ada di sekolah. Seperti apa konsepnya? Mari kita bersama-sama. Halo, selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Siang, alhamdulillah baik. Bisa perkenalkan diri dulu. Nama saya Frida Riandari. Mengajar mapel apa saat ini, Bu? Saya mengajar mapel sejarah dan geografi. Ya, di SMA Teman ya. Iya. Ini kita akan berbincang seputar pembelajaran berdiferensiasi ya. Pasti dalam kegiatan pembelajaran, baik itu pengalaman lapangan atau Ibu sendiri telah menjadi seorang guru, pernah dong melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya mau tanya dulu, menurut Ibu nih, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang seperti apa? Pada intinya kalau menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu didasar pembelajaran yang berdasarkan pada kondisi peserta didik. Jadi kan peserta didik itu tipe-tipenya macam-macam, nanti kayak karakteristiknya, terus latar belakang sosial, ekonomi dan sebagainya gitu. Oh iya, benar sekali ya Bu. Memang pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang memang pada akhirnya nanti itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik itu sendiri. Nah, Ibu tadi sempat mengatakan bahwasanya mengetahui kesiapan yang memang benar, karena dalam hal ini itu ketika proses pembelajaran berdiferensiasi ini berlangsung, maka di dalamnya itu ada aspek-aspek penting, yaitu kesiapan belajar, minat belajar tadi sudah diceritakan, kemudian selanjutnya yaitu profil belajar murid. Nah, selama ini kesiapan belajar seperti apa yang atau mungkin minat belajar, profil belajar murid seperti apa yang pernah Ibu laksanakan? Nah, kalau untuk itu saya biasanya mainnya ke media atau metode model pembelajaran. Jadi kan siswa itu ada yang sukanya mendengarkan, terus ada yang melihat itu. Nah, nanti kan dalam media itu saya memasukkan unsur visual, misalnya video tentang, misalnya kalau sejarah tentang biografi seseorang gitu. Kalau misalnya geografi nanti kan ada dokumenter kayak dari National Geographic, itu kan banyak videonya gitu. Terus kan selain itu saya juga kalau misalnya di media itu juga sering menggunakan gambar yang mendukung terkait materi yang ada gitu. Oh, berarti dalam hal ini Ibu menyiapkan suatu sumber belajar itu ada yang audio, ada yang video, dan ada juga yang dalam bentuk bacaan. Seperti itu ya, Bu? Iya. Selain itu juga nanti bisa bervariasi dalam metode pembelajarannya. Jadi kadang pakai PBL, kadang tugas individu, kita buat kelompok, terus nanti siswanya yang mencari sendiri kayak discovery learning, nanti juga terkadang project, tergantung. Iya, benar sekali, Bu. Benar sekali. Ketika Ibu berbicara tadi ada problem based learning, project, discovery learning, dan itu
menurut saya, hemat saya itu merupakan bagian dari proses pembelajaran berdiferensiasi. Karena kita ketahui bersama bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri itu ada 3 bentuk ya Bu. Ada yang diferensiasi proses, kemudian diferensiasi konten kan, dan diferensiasi produk. Kalau diferensiasi produk ini mungkin nanti bisa menggunakan tadi model project positioning ya. Nah itu mungkin nanti arahnya kepada diferensiasi produk. Nah selama ini tuh kita mulai dari strategi diferensiasi konten. Nah hal ini tuh tadi sempat kita singgung juga mengenai 3 aspek kesiapan belajar terkait minat, terkait profil belajar murid itu sendiri, di mana motivasi itu murid harus memiliki motivasi yang timbul dalam dirinya, kemudian lingkungan itu sebagai pendukung, karena ketika semangat itu muncul daripada diri siswa, saya yakin bahwasanya nanti anak-anak itu bisa lebih semangat lagi, bisa lebih fokus dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu sendiri dapat terlaksana dengan baik. Nah, kemudian dalam hal ini itu juga itu tadi sempat mengatakan bahwasanya disediakan berbagai materi ya, itu merupakan suatu langkah dalam proses strategi berdiferensiasi konten. Jadi konten ini itu lebih kepada isi, bagaimana siswa itu bisa menangkap materi yang kita sampaikan itu melalui gaya belajarnya masing-masing. Tadi Ibu sempat mengatakan ada yang auditori, ada yang visual, nah itu masuk ke arahnya sana. Selanjutnya kepada strategi pembelajaran diferensiasi proses. Nah, dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi proses ini kita harus mampu bagaimana materi itu dapat tersampaikan, materi tersebut dapat dimengerti oleh peserta didik tentunya melalui proses yang kita lakukan. Yang selama ini berdiferensiasi proses seperti apa yang pernah dilakukan. Kalau jadi gini, bahwasanya proses berdiferensiasi itu dimana kita itu melihat suatu pembelajaran itu dengan menyediakan banyak sumber belajar dan bermacam-macam. Misalnya di situ tentang apa ya? Kalau geografi itu mungkin apa Mbak materinya? Materinya misalnya kalau kadang itu kalau nggak video nanti ada juga model jadinya ada kayak kalau misalnya dalam geografi kan ada peta juga lah Ya. terus nanti ada alat peraganya juga. Nah, mungkin alat peraga seperti itu. Jadi diferensiasi proses ini nantinya kita itu sebagai guru menyediakan berbagai media, tapi berbagai media itu tetap pada satu tujuan. Misalnya saya sendiri tentang sholat jenazah ya. Nah, tentang sholat jenazah itu kita nanti menyediakan video. Nah, video itu nanti kemudian ada mungkin ada LKPD itu juga bisa. Kemudian mungkin nanti dibuat menyocokkan gambar dengan bacaan. Nah, itu juga bisa. Jadi kalau diferensiasi proses itu tuh kita itu bisa menyediakan banyak banyak media. Nah, tapi penekanannya itu lebih kepada proses. Jadi anak bisa mungkin tadi anak yang auditori, bisa mendengar mungkin dengan bercerita. Kemudian anak yang visual disajikan gambar-gambar untuk nanti digabungkan atau dicocokkan sesuai dengan klasifikasinya seperti itu. Nah, kemudian nanti juga bisa lebih kepada pemberian tugas, karena dalam proses pengerjaan tugas itu kan kita bisa melihat bagaimana seseorang itu bisa menghasilkan suatu produk misalnya. Itu nanti dilihat prosesnya, anak itu kerjasamanya baik, anak itu memiliki keterampilan untuk menjalin relasi dengan temannya. Nah, itu menjadi poin penting dalam proses pembelajaran berdiferensiasi proses. Jadi diferensiasi proses itu merupakan suatu tahapan proses panjang untuk anak dapat memahami materi yang kita sampaikan. Nah, kita masuk ke
masalah dengan strategi selanjutnya yaitu strategi diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini itu bisa kita laksanakan di mana dalam proses pembelajaran itu anak bisa menghasilkan suatu produk. Produk dalam hal ini itu tidak hanya tidak hanya sekedar gambar, tidak harus video, enggak, tapi apapun yang berupa tulisan, yang berbentuk portofolio, nah itu merupakan bagian juga dari produk. Syukur-syukur kalau memang nanti karena sekarang itu zaman canggih, diferensiasi produk mungkin kita bisa memanfaatkan media Canva seperti itu. Nah, kira-kira nih dalam strategi berdiferensiasi produk ada nggak sebelumnya yang pernah Ibu lakukan? Saya itu pernahnya biasanya kalau nggak infografis, mind mapping, PowerPoint juga kadang kayak dalam tulisan gitu, kayak artikel pendek, tulisan singkat. Nah, itu bisa dikatakan sebagai strategi berdiferensiasi produk. Kalau mungkin sintaknya nanti modelnya bisa ke project learning ya. Tergantung itu bisa project learning, tapi juga PPO juga bisa problem solving gitu ya. Problem solving, permasalahan dalam menjawab permasalahan itu kan nanti bisa diwujudkan dalam bentuk media atau apa, tergantung kita. Iya, berarti luar biasa sekali ya Bu, pembelajaran yang pernah Ibu lakukan. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu tentu kita tidak akan lepas dari yang namanya asesmen. Iya Bu. Menurut Ibu asesmen itu seperti apa? Kalau yang pernah saya lakukan itu biasanya ada pretest biar kita tahu gimana potensi siswanya itu di kelas itu. Terus nanti ada post test. Kalau post test itu bentuknya macam-macam, kadang pilihan ganda, ada esai, terus nanti ada penilaian penugasan juga. Ya berarti itu termasuk suatu langkah yang dipersiapkan Ibu untuk menyiapkan anak-anak itu supaya siap ya dalam mengikuti proses pembelajaran. Dalam hal ini itu penilaian itu terbagi menjadi 3 ya Bu. Masih ingat nggak Bu bentuk penilaian itu? Formatif, sumatif. Ya, bisa formatif, sumatif. Sih mungkin kayak assessment for learning. Ya. Terus assessment as learning. Terus yang satu itu assessment for learning. Iya, benar sekali. Jadi ada 3 aspek assessment, bahwasannya assessment kita mulai dulu dari assessment for learning. Nah, assessment for learning ini merupakan suatu bentuk penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran itu berlangsung, bisa melalui pengamatan juga bisa, kemudian mengerjakan pertanyaan secara tertulis, kemudian menulis jurnal refleksi. Nah, jurnal itu kan merupakan proses perjalanan ya. Jadi saya rasa bahwa penilaian itu dapat dilakukan selama proses pembelajaran. Itu yang assessment for learning. Kemudian assessment as learning. Nah, dalam hal ini itu proses belajar dan melibatkan murid secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi anak-anak ini nanti kita bisa menilainya itu dari bagaimana keaktifan mereka berdiskusi, kemudian dengan memberikan pertanyaan pemantik. Tadi Ibu sempat mengatakan sebelum saya melakukan pembelajaran saya ada post test. Iya, pretest. Nah, pretest itu masuk ke assessment as learning. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pertanyaan pemantik supaya peserta didik nanti bisa lebih tertarik lagi, kok ini pertanyaannya menarik ya. Nah, kemudian nanti anak-anak bisa mencarinya. Kemudian yang terakhir yaitu assessment of learning. Ya, tadi sempat Ibu singgung juga bahwasannya ini merupakan salah satu bentuk penilaian yang terarah, terstruktur. Nah, untuk kegiatan assessment of learning ini dalam bentuk 2, formatif, sumatif, yang masing-masing mereka itu memberikan suatu kontribusi untuk melihat sebagai bagaimana proses pembelajaran itu apakah sudah mencapai tujuan atau belum. Nah, itu dapat dilakukan dengan kegiatan penilaian
sumatif. Biasanya bisa dilakukan di akhir modul ataupun di tengah ya. Kalau tengah namanya post test ya. Sama aja, post atau ulangan harian itu sama aja sih. Oh, seperti itu ya. Kalau di tempat Ibu selama ini penilaiannya seperti apa dan bagaimana Ibu merangkumnya? Kalau yang pretest itu kalau kalau lisan itu agak sulit untuk menilainya karena cuma 1-2 anak yang mau jawab kan, nggak semua yang mau jawab. Terus kalau paling enak itu pakai G-form atau quizzes, jadinya semua anak jawab, coba pertanyaannya itu lebih sederhana gitu. Jadi cuma kita tahu nggak sih murid itu paham dasar-dasarnya gitu. Terus nanti kalau post tes itu tergantung, nanti juga bisa pilihan ganda, nanti bisa isai atau uraian gitu, tergantung nanti jamnya, terus materinya gimana gitu. Iya, benar sekali ya Bu. Karena berarti memang selama ini Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, hanya saja belum tahu sejauh mana proses itu ataukah istilah-istilahnya, mungkin seperti itu ya Bu. Jika saya melihat dari apa yang Ibu ceritakan, proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti kalau memang dalam penerapan proses pembelajaran ini kita sama-sama bisa mengkombinasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi alangkah baiknya kalau dalam memang proses pembelajaran ini kita sama-sama bisa melibatkan peserta didiknya. Bolehkah saya menanyakan keterlibatan seperti apa yang saat ini Ibu laksanakan dalam proses pembelajaran yang dilakukan Ibu? Nah, dalam proses pembelajaran selain kita sapaan formal di awal salam sapa gitu, itu nanti dalam setiap proses pembelajarannya saya itu nanya ke Mas Ardi, sampai di sini ada yang ditanyakan, terus nanti kalau misalnya habis saya yang menyampaikan atau merevisi atau mereka habis presentasi, pokoknya nanti saya tanya balik, kalau di materi ini paham nggak, terus nanti saya kasih kayak pertanyaan lisan buat mereka itu benar-benar paham atau enggak. Baiklah, itu terkait dengan pertanyaan ya Bu, Ya. seputar pembelajaran dalam proses ini. Pernah nggak Ibu menanyakan bagaimana kabar suasana hati anak-anak, bagaimana perasaannya? Itu biasanya di awal pembelajaran sebelum mulai masuk pembelajaran selanjutnya, salam itu tadi, salam terus menanyakan kabar dan pokoknya sebelum masuk ke kegiatan inti. Kemudian setelah selesai, Ibu pernah nggak melakukan sebuah refleksi dengan anak-anak? Itu biasanya gimana pelajaran hari ini, ada yang mau menyampaikan sesuatu, terus biasanya kalau misalnya materi sejarah itu apa sih yang pesan moralnya istilahnya, kalau misalnya suatu peristiwa gitu, apa yang bisa dipelajari dari peristiwa itu gitu, kayak nilai-nilai moralnya gitu. Oh, berarti itu lebih kepada nilai moral ya Bu. Tapi ya memang kalau sejarah itu kita dapat mengambil pelajarannya memang dari nilai moral itu ya Bu, karena kita itu bisa mencontoh, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah sejarah itu sendiri. Nah, menurut Ibu nih, selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu pernah nggak mengalami kesulitan? Kesulitannya itu kan karena satu kelas itu kondisi dan karakteristik anak-anaknya itu kan beda-beda macam-macam. Kadang kalau kita mau fokus yang ini misal karakter A, nanti yang karakter B agak terpinggirkan gitu. Jadinya saya itu harus benar-benar gimana sih caranya biar mereka mengcover mereka semua gitu. Tapi itu kan susah, ada keterbatasan tenaga juga, ada keterbatasan waktu dan banyak keterbatasan lainnya gitu. Itu kan berarti berdasarkan kemampuan tadi ya. Pernah nggak Ibu memberikan soal yang berjenjang kepada peserta didik? Jadinya biasanya itu saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Biasanya kalau soal-soal yang masih C1, C2 itu buat pertanyaan pemantik saja, jadi cuma buat kuis, atau misalnya ada anak yang
agak kurang memperhatikan biar fokus mereka balik lagi gitu. Terus kalau misalnya soal-soal yang HOTS itu biasanya buat evaluasi gitu, buat penugasannya. Kemudian Ibu, tadi terkait dengan apa namanya soal-soal tadi ya Bu. Berarti selama ini Ibu juga berusaha untuk melakukan manajemen diri untuk bisa mengelola proses pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian di sini tadi pernah nggak Ibu melakukan suatu bentuk diskusi gitu? Dengan peserta didik itu memang kadang itu saya melakukan diskusi, baik itu nanti buat konsultasi tugas ataupun dalam proses pembelajarannya gitu. Ya, berarti itu termasuk dalam membangun keterampilan berelasi ya Bu. Dalam hal ini berarti memang suatu manajemen diri, kemudian kesadaran diri, kemudian apalagi keterampilan berelasi itu sangat penting untuk dilakukan tentunya pada akhirnya nanti itu dapat melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab supaya anak-anak nanti itu sadar memahami posisinya sebagai peserta didik, bisa memanajemen dirinya dengan baik supaya pada akhirnya nanti itu tetap pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab seperti itu Bu. Ada mungkin yang mau ditanyakan lagi Bu? Sebenarnya belum sih. Sementara belum. Terima kasih. Berarti dapat saya simpulkan bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan salah satu proses pembelajaran yang sengaja diusung untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan melihat 3 aspek: kesiapan belajar, minat belajar, dan profil pelajar murid. Kemudian dalam strateginya itu mencakup 3 hal, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, kemudian untuk penilaiannya sendiri itu tadi terbagi menjadi 3: assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Oke. Demikian tadi bincang kita mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bisa memberikan sedikit wawasan, kita bisa berbagi sharing lagi. Kedepannya bisa melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan tentunya dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Demikian tadi bincang saya bersama Ibu Frida. Kita tutup diskusi pada siang hari ini. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Mbak, apa kabar hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kelas ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan materi yang akan dipelajari oleh Ibu hari ini. Untuk materi hari ini apa ya Bu? Untuk materinya itu terkait atmosfer, cuaca, dan iklim. Oke, berarti atmosfer, cuaca, dan iklim. Wow, cukup menarik ya materi ini untuk dipelajari. Untuk jenjang, untuk kelas berapa ini Bu? Kelas 10. Kelas 10, ya. Kemudian nih, di hari Jumat 8 Maret 2024 ini, dengan materi atmosfer, cuaca, dan iklim, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik lapisan atmosfer dengan tepat itu. Terus yang kedua itu peserta didik dapat menguraikan dinamika cuaca dan iklim dengan benar. Terus yang terakhir itu peserta didik dapat menganalisis pengaruh iklim terhadap kehidupan. Ya, berarti ini ada keterkaitan ya. Kira-kira materi ini titik poin mana yang ingin Ibu angkat? Kalau saya itu menanti beratkan ke pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti dikaitkan dengan kehidupan di sekitar siswa atau peserta didik gitu. Berarti pembelajaran autentik apa nggih? Apa pembelajaran apa itu kira-kira? Menghubungkan kehidupan nyata dengan materi yang dipelajari. Saya juga lupa Ibu. Nanti kita ingat-ingat kembali. Kemudian area pengembangan seperti apa yang hendak dicapai?
Nah, diharapkan itu peserta didik itu mampu menganalisis cuaca dan iklim terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti berbentuk kayak esai gitu. Nanti mereka bisa melengkapinya dengan gambar juga kalau mereka mau. Tadi cukup menarik ya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Maksud pembelajaran ini kehidupan sehari-hari seperti apa? Apakah bisa dicontohkan mereka dapat seperti apa setelah mempelajari materi ini? Nah, misalnya kan dalam cuaca dan iklim memanfaatkan dalam kehidupan sehari. Misalnya kalau orang tuanya sebagai petani itu kan petani dalam menanam dan memanen tanaman itu kan juga berdasarkan cuaca dan iklimnya. Misalnya pas musim hujan itu mereka menanam padi, terus kalau pas musim kemarau mereka menanam palawija gitu. Terus kalau bagi yang orang tuanya nelayan itu kan juga cuaca juga untuk apakah dengan cuaca misalnya pas hujan badai itu kan nggak bisa untuk melaut, pas cerah itu kan juga kalau cerah kan bisa untuk melaut, terus nanti kondisi awan kan bisa untuk memprediksi apakah itu nanti itu bakalan badai atau nanti pas cerah gitu. Nanti kan juga ada angin juga dalam unsur cuaca dan iklim. Nanti kan untuk nelayan kan harus mengetahui arah angin dan kondisi angin juga gitu. Oh baik, berarti memang setelah mempelajari materi iklim, kemudian cuaca, di sini nanti peserta didik itu bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, terutama nanti bisa memberikan bentukan informasi atau mungkin mencocokkan apakah benar materi ini dengan kehidupan nyata atau seperti apa. Oke Bu, cukup menarik ya berarti untuk pengembangannya. Kemudian terkait tadi dengan tulisan atau isai. Nah, isai seperti apa yang jenengan ingin diberikan kepada anak-anak? Ada nggak kira-kira batasan-batasan tertentu? Kalau saya inginnya itu nggak terlalu banyak, mungkin cuma yang penting itu mencakup jelas aja apa yang mereka ingin sorotin aja. Misalnya pengaruh terhadap penanaman tanaman bagi petani. Nah, itu mereka menjelaskannya. Misalnya petani kalau menanam padi di musim hujan, kalau misalnya menanam palawija di musim kemarau, itu ada penjelasannya itu aja. Nggak usah panjang-panjang. Berarti lebih kepada kalian itu mau mengamati di bagian mana? Itu yang kalian sorot itu yang mana gitu. Ya. Untuk strategi sendiri, strategi seperti apa yang ingin digunakan? Kalau saya itu menggunakan berbasis masalah, jadinya nanti itu problem based learning. Nanti ada permasalahannya, yaitu sih kalau saya yang diangkat bagaimana kondisi gambaran atmosfer dalam kehidupan sehari-hari, terus bagaimana peran kondisi dan peran cuaca dan iklim dalam kehidupan sehari-hari. Jadinya intinya siswa itu nanti dapat memecahkan masalah yang berupa bagaimana sih peran cuaca, iklim, dan atmosfer dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, masalah apa yang diangkat? Problem based learning itu kan berbasis masalah. Nah, masalah seperti apa contohnya? Nah, masalahnya itu kan dalam tertuang dari tadi kan penugasannya itu bagaimana sih peran cuaca dan iklim dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu permasalahannya kan peran cuaca dan iklim dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan nanti bagaimana sih peran cuaca dan iklim dalam kehidupan sehari-hari bagi siswa gitu. Jadi itu lebih kepada pengamatan ya. Kemudian setelah mengetahui nih poin penting apa kira-kira yang menjadi titik berat kenapa materi ini peserta didik itu harus tahu? Kalau saya itu menitik beratkan ke peran atau pengaruh dari baik atmosfer, cuaca, dan iklim itu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar peserta didik. Jadinya mereka itu ada keterkaitan antara materi yang dipelajari di sekolah dengan apa yang benar-benar terjadi di lingkungan sekitar gitu. Jadinya pembelajaran itu nggak cuma teorinya aja, ternyata ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang kan cuaca dan iklim, nanti ada awan, nanti kan bisa untuk memprediksi cuaca secara biasa lah istilahnya sekilas. Oh, kalau awannya karakteristiknya seperti ini kemungkinannya hujan gitu kan, buat pembelajaran itu gitu. Oke, media apa yang akan digunakan pada pembelajaran? Kalau medianya saya presentasi dengan Canva, itu nanti ada gambar-gambarnya juga, ada diagram atau
pokoknya ada gambarnya, baik itu gambar untuk misalnya seperti apa awannya dalam kertas itu nanti ada gambar awannya, terus ada bahkan juga misalnya untuk angin font itu gimana proses jadinya nanti saya bantu dengan Ada video nggak yang ingin diputar? kalau video sementara belum karena saya khawatir kalau misalnya stiker di kelas itu nggak berfungsi gitu. Ya. Terus materi dalam bentuk seperti apa saja yang sudah panjenengan siapkan untuk anak-anak? Materinya itu saya rangkum dalam sebuah media presentasi Canva itu nanti kan ada poin-poinnya, jadi ringkasan singkat-singkat, terus nanti ada gambar-gambarnya. Berarti saat ini baru sebatas ke poin-poinnya. Ya. Terus untuk penugasan nanti itu diisikan ke Gform, jadinya nggak usah tulis ke atas dan sebagainya. Iya. Baiklah, terima kasih. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan pada hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi lapisan atmosfer, kemudian mengarahkan dinamika cuaca dan iklim itu seperti apa, kemudian menganalisis pengaruh iklim dalam kehidupan peserta didik. Tentunya nanti bagaimana pemanfaatannya, kemudian area yang ingin dikembangkan itu tadi terkait dengan pengaruh iklim, bagaimana peserta didik itu bisa tahu bahwasanya ini iklim cuacanya seperti ini dengan awan seperti ini, maka nanti bagaimana sikap anak itu ketika bapaknya mau menanam padi atau mau mepek gabah kalau orang Jawa. Nah, kemudian nanti hasil pengamatannya itu akan dituangkan ke dalam Google Form, ya dalam bentuk esai seperti itu ya. Dan ada pun strategi yang mencoba untuk diterapkan yaitu problem based learning melalui pengamatan awan saat ini seperti apa, kemudian itu menimbulkan masalah enggak, kira-kira bagi petani harus seperti apa. Itu yang coba saya tangkap dari percakapan kali ini, dan ada beberapa media yang dikembangkan yaitu kita menggunakan Canva. Kemudian mungkin kedepannya juga bisa menggunakan video karena tadi ada kekhawatiran bagaimana kalau speaker itu tidak aktif. Ngoten nggih, Bu. Terima kasih untuk untuk percakapan kali ini. Mari kita melakukan kegiatan observasi yang ada di kelas. Mari Ibu, terima kasih. Saya akan mengajar geografi dan sejarah. Mungkin kalau sudah sama saya sama Oke, untuk pagi hari ini kita belajar sejarah. Tapi sebelum masuk pelajaran, saya presentasi dulu ya. Oke. Atas nama Abdul Hafiz Al-Syafiq, Alfiana, Andika macam ada angin barat dan angin timur. Nah, ini kan karena Indonesia itu kan terletak di dua benua. Halo, bisa jelaskan ini apa dulu? Yang angin kuat. Angin yang panas dan kering itu terjadi karena yang angin kan ada ini jadi kan kalau udara grafis itu kan misalkan udara yang naik ke atas itu kan nanti membawa uap air, terus nanti di bagian puncak atau hampir mencapai puncak kan uap airnya itu banyak, jadi
Nanti ada angin pasat dan angin anti pasat. Kalau yang angin pasat dari daerah subtropis ke daerah tropis, kalau yang angin pasat sebaliknya. Sama di sini ada yang ditanyakan? Baik angin ataupun ya ada pertanyaan? Kalau ini kan bulan-bulan hujan ya, itu dari angin nusantara. Bukannya harusnya bulan itu makar itu. Oh, Bagi dari makar itu puasa. belum ya. Itu kan dari bulan April. Kalau yang anginnya masuknya ke iklim. Nah, iklim itu berbagai macam klasifikasi iklim itu nanti berdasarkan matahari, terus klasifikasi iklim menuju moon, Köppen, terus Spitzbergen. Kalau yang klasifikasi iklim matahari itu ada tropis, subtropis, sedang dan dingin. Nah itu kan karena bumi itu kan miring atau enggak berapa derajat itu kan jadinya nanti itu jarak antara mataharinya itu setiap tahunnya itu berbeda, terutama untuk daerah subtropis ataupun yang dingin gitu. Nah nanti kan kalau misalnya Sebelumnya, selamat pagi Ibu Frida. Apa kabar hari ini? selamat pagi, alhamdulillah baik. Nah, menindaklanjuti dari kegiatan observasi yang kita lakukan kemarin hari apa Bu, masih ingat? Iya, hari Jumat tanggal 8 Maret tentang pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya. Nah, saya mau tanya dulu nih Bu. Mengingat pembelajaran yang dilakukan kemarin, kira-kira refleksi seperti apa yang Ibu rasakan? Refleksinya kalau untuk saya pribadi itu terkendalanya di medianya, jadinya pas pembelajaran saat itu sempat terkendala media, itu sinyal tiba-tiba hilang, jadinya untuk
media pembelajaran media pembelajarannya itu kurang maksimal. Terus untuk siswanya atau peserta didiknya itu ada beberapa yang kadang itu kalau kita nggak dikontrol itu kadang-kadang perhatiannya itu teralihkan, jadinya harus sering-sering menegur peserta didik. Ya. Kemudian ini dari sisi refleksi ya. Selanjutnya dari proses tadi, dari media yang mengalami kendala tadi, kira-kira sejauh mana ketercapaian dalam proses pembelajaran? Kalau ketercapaiannya saya kira itu sekitar 8/10 lah. 8/10 dari skala? 10. Oke, berarti 80 ya. Menurut jenengan nih, selain dari perspektif angka, tujuan apalagi yang sudah jenengan capai terkait dengan materi kemarin kalau nggak salah itu tentang atmosfer, tentang iklim, tentang cuaca? Untuk tujuannya sendiri yang tercapai itu peserta didik itu dapat mengidentifikasi lapisan-lapisan atmosfer, terus unsur-unsur cuaca, terus juga mereka sudah mulai dapat menganalisis dampak dari iklim dan cuaca terhadap kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuan secara garis luar, secara keseluruhan untuk mengetahui bagaimana lapisan atmosfer, kemudian cuaca itu seperti apa, iklim itu seperti apa. Nah, lebih konkret itu kan kemarin sempat dikatakan bahwa peserta didik itu dapat mengetahui cuaca, dapat mengetahui iklim untuk digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin juga kan sempat ada yang namanya Google Form ya, kalau nggak salah ya. Menurut Ibu, dari yang Ibu tujuan yang ingin dicapai, kemudian anak-anak suruh ngisi Google Form itu, keterbacaannya seberapa jauh dari pendapat Ibu sendiri? Jadinya hasil kerja dari peserta didik itu sendiri. Ya. Itu saya rasa itu sudah bagus sih. Jadinya peserta didik itu kebanyakan sudah dapat mengaitkan atau dapat menganalisis manfaat cuaca dan iklim dalam kehidupan sehari-hari mereka. Iya. Bisa dicontohkan nggak kira-kira secara spesifik nih, misalnya kita sebut saja Nanda gitu. Nah, ketercapaiannya seperti apa, kemudian digambarkan secara sekilas saja bagaimana anak-anak itu bisa menganalisis secara nyata dalam kehidupan sehari. Bisa diceritakan untuk kita berbagi? Nah, itu ada, kalau seingat saya itu ada anak yang mengisinya itu terkait untuk pertanian ya, masalah cuaca iklim bagi pertanian itu sendiri. Nah, nanti itu untuk jadwal menanam padi itu kan jadinya disesuaikan dengan musim penghujannya, letak hujannya, terus nanti juga cuaca dan iklim itu juga dapat bermanfaat untuk para nelayan, jadinya untuk mengetahui arah angin, terus kondisi itu nanti badai atau enggak di tengah laut ya, kondisi cuacanya gimana gitu. Berarti tujuannya tadi jika dilihat dari hasil Google Form yang memang sudah diberikan ke anak-anak, menurut Ibu sudah sesuai? Sudah sesuai. Oh iya. Kalau sudah sesuai, selanjutnya ada kendala nggak Bu dalam proses pembelajaran kemarin? Ya, kendalanya itu tadi pertama sih media itu kan kadang kadang-kadang ada trouble sedikit, terus untuk peserta didiknya sendiri itu kadang kehilangan fokus gitu. Itu kan terkait dengan media dan terkait dengan anak didik, terkait dengan proses pembelajarannya. Misalnya dalam hal ini ketika anak ditanya itu dia belum bisa menjawab atau dia belum bisa hadir sepenuhnya dalam kelas Ibu atau seperti apa? Untuk pertanyaan itu kalau anak kan kalau pas nggak memperhatikan atau pas proses pembelajaran otomatis dia itu penguasaan materinya kurang, jadinya pas di situ itu pas ramai sendiri kan kadang saya tanyain gimana sih menurut masnya gitu. Kalau klasifikasi iklim menurut Jumhur itu ada beberapa anak yang belum punya, jadi harus ada penyampaian uang. Nanti sebelum panjenengan masuk ke arah pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah diberikan misalnya pembelajaran sudah disiapkan untuk diberikan materi atau bagaimana? Misalkan kita sebelum masuk kelas biasanya itu kadang kita bertemu dengan biasanya episode materi akan dari ini atmosfer, katakanlah seperti itu. Kalian cari informasi sendiri ya, apakah
itu akan atau mulai atau sudah diterapkan? Kalau untuk yang kemarin belum, karena saya baru jadinya makanya belum tahu sama anak-anak. Yang kedua itu saya sediakan ke anak-anak. Selanjutnya emang terus gitu, karena udah pernah masuk di sini. Kalau kemarin kan anak-anak Dari hasil observasi yang saya lakukan kemarin bersama Ibu, itu memang benar tadi poin pertama itu mengalami kendala ketika kemarin itu ada, saya melihat ada sebuah video mungkin yang ditayangkan oleh Ibu, tapi karena sinyal bermasalah itu tidak jadi putar. Itu ya atau benar? Ya, mungkin yang dihadapi terkait dengan terkait dengan pengisian peserta didik, karena ya memang saya akui menjadi guru pemula, guru itu bukan mudah, mengkondisikan anak itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab yang memang sulit karena bersama gambar yang ada itu sepenuhnya keberagaman itu ya keberagaman, kita bisa merangkul anak-anak itu untuk bisa ikut terlibat aktif, untuk bisa hadir sepenuhnya utuh untuk berdiskusi, untuk mengikuti proses pembelajaran yang ada. Dengan media yang kemarin sudah cukup menarik, mengingat dengan kegiatan Canva, kemudian di situ ada gambar-gambar, ada atmosfer, itu dijelaskan secara ini loh lapisan atmosfernya. Nah itu saya itu juga cukup menarik. Kemudian tentang angin, kemarin ada angin muson barat seperti apa, dan saya rasa pembelajaran tadi cukup kemarin cukup menarik karena di situ ada memang ada beberapa anak yang fokus terhadap proses dan beberapa anak ada yang aktif dengannya sendiri, tapi saya melihat sudah dapat mengkondisikan beberapa anak yang bermasalah tersebut, ya karena memang adanya keberadaan anak, bagaimana itu menjadi PR kita bersama, mungkin kedepannya terkait hal-hal atau metode bisa digunakan secara beragam, atau mungkin ada beberapa metode yang bisa dicoba supaya anak asik untuk diskusi atau mereka memiliki aktivitas di luar belajar yang memang buat kita, misalnya saya mungkin berada di luar kelas dan amati ini bagaimana, kira-kira petanya bagaimana, mungkin pembelajaran di luar kelas ini bisa untuk ditambahkan. Mengingat tadi melakukan rencana pengembangan diri, terkait tadi ada beberapa permasalahan terkait dengan media, terkait dengan didik yang random tadi, ada yang fokus, ada yang tidak fokus. Kira-kira nih ke depannya pengembangan diri seperti apa yang ingin Ibu lakukan? Untuk kedepannya itu proses belajar sendiri itu lebih ke mahasiswa itu jadinya yang menjelaskan itu kan kemarin, karena juga pertama kalau misalnya bahasa langsung itu nggak bisa sama siswa, jadi menjelaskannya siswa diminta untuk itu bisa ya itu kan mencari dan menemukan tujuannya untuk apa peserta didik itu sendiri. Biar peserta didik itu lebih memahami lah, kalau dijelaskan kan dia kadang kan kalau mencari sendiri otomatis kan dia mau nggak mau mempelajarinya dalam kan mencari gitu. Metode katakanlah itu ditambahkan keberhasilannya itu Ibu lihat itu yang mereka cari, misalnya untuk bisa melamar mampu menjaga sih terus menjelaskan kembali kan ada itu bukan ya, kemudian dengan materi terus kira itu dikaitkan pendukung seperti apa ya?
misalnya kan itu ada siklus hujan ya, nanti juga terkait dengan pelestarian lingkungan, terus nanti terkait daerah pinggiran sungai dasar itu kalau misalnya industri kan harga industri nggak penuh dan balik ke perairan dan sebagainya. Terus nanti menjaga lingkungan terutama yang terkait dengan air, misalnya tidak, kalau misalnya orang tidak menggunakan pestisida ataupun istilahnya yang terlalu berlebihan, itu nanti kan bisa mengganggu atau keseimbangan air di sungai atau dan dekat itu. Nah, kayak tadi misalnya Ibu ingin menerapkan contohnya metode discovery learning. Nah, kira-kira itu akan Ibu terapkan kapan dan menurut Ibu siapa saja yang bisa membantu? Kemungkinan sih pertemuannya akan datang kan ini kemarin kan udah masa atmosfer kan sudah selesai, terus masuk materi brosur. Nah itu kemungkinan brosur itu dalam learning, jadinya anak-anak nanti dibagi satu kelas itu bagi kelompok nanti kelompok membahas topik. Mungkin secepat mungkin setelah minggu kemarin, minggu ini sepertinya ya Bu, hari Jumat. Kalau nggak Iya, katanya puasa ini seperti baik, tadi dengan atas pengembangan itu tadi Ibu mencoba untuk menggunakan metode discovery learning. Ada nggak lagi yang dikembangkan dalam proses pembelajaran? itu tergantung si siswanya sendiri sih, gimana itu anak-anak nantinya kemarin terus nanti kan terus secara misalnya kan sambil jalan SD kalau cuma sekali teman yang belum tahu sih gimana karakteristik sebenarnya biasa. Kemudian ini kan baru secara sekilas lah terkait dengan barang keterangan. Nah, kira-kira tentulah ketika kita melihat barang itu pasti di benak kita itu ada sebuah rancangan, ada sebuah rencana anak-anak ini kita mau buat sih sejauh ini itu menginginkan suatu pelajaran geografi itu yang pembelajaran seperti apa, siswa dapat apa. Nah, kita bisa materinya apa itu harus dikaitkan dengan sehari-hari, jadinya nggak cuma melukui kalau sudah sudah selesai gitu, padahal geografi itu terkait lingkungan mereka gitu, sangat dekat dengan kehidupan siswanya sendiri gitu. Jadi mereka diharapkan bisa menerapkan teori itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Berarti Ibu ke depan ingin menjadikan materi geografi itu sebagai sebuah materi yang pada akhirnya nanti mereka itu tahu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata penggunaan pestisida yang itu tidak baik. Nah, berarti Ibu lebih kepada harapannya bagi anak itu tidak hanya dengan dulu yang ada merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terkait siswa nih Ibu, tadi nanya ya pembelajaran apa, dia Ibu inginkan anak-anak itu murid yang nanti apa? Menurut saya sih harapannya murid-murid itu sudah aktif lah, misalnya entah aktif berpendapat gitu. Nggak mau bagus bisa bolehlah minta bisa Bu ketemu nggak masalah gitu kan, buat referensi kita juga gimana iya ini gitu ya kan, biar ada yang berbalik gitu, jadinya murid itu nggak cuma ya aja. Cara apa yang Ibu lakukan supaya anak bisa melakukan komunikasi seperti yang Ibu ingin? Itu sih hari ini, terus nanti besok maunya misalnya mau postes ya itu untuk postesnya mau soalnya itu isai atau mau soalnya ganda atau mau penugasan saja itu kan bisa ditampilkan prosesnya. Itu nanti Ibu akan melakukan sebuah pendekatan sendiri kepada peserta didik, kira-kira pembelajaran seperti apa yang ingin mereka terima itu. Nah, kira-kira jika nanti misalnya dan harapan misalnya ini nanti pembelajaran itu anak-anak bisa aktif dalam proses pembelajaran, anak-anak bisa
menghadapi kira-kira ada masalah seperti ini, anak-anak bisa menyelesaikan. Nah, kira-kira tujuan tersebut tercapai, kira-kira nggak poin atau mungkin target dalam mencapai itu nah, misalnya, nah, ibu ini menginginkan anak bisa ya. Nah, anak-anak ternyata akhir proses belajarannya itu anak nggak apa. Nah, kira-kira seperti apa akan ada tanggapan atau apa? Jadi kalau saya satu solusinya itu biasanya mewajibkan misalnya kelompok ya itu misalnya kelompok 1 prestasi, nanti kelompok 2, 3, 4 itu semua suka pertanyaan minimal satu yang nanti kalau misalnya mereka tahu, oh ya anak kalau yang nanya gini mereka lebih terdorong bertanya atau sudah bicara tentang bagaimana jika anak tersebut mau aktif dalam proses pembelajaran. Nah, sebenarnya nih, ada nggak kira-kira media pembelajaran atau metode bukan metode media pembelajaran yang apa namanya diberi medianya? Kalau biografi itu kalau nggak model media kayak Canva, itu juga bisa digunakan alat peraga jika ada. punya keinginan nggak untuk membuat alat peraga? Ada sih, cuma nanti kan gimana siklanya orang membuat alat peraga itu juga butuh waktu yang lama. Kalau kita yang buat siswanya kan siswa itu kadang kok siswa itu misalnya Tarik bahwasanya anak apa namanya anak itu akan dilibatkan dalam proses pembuatan apa namanya media. Nah, kira-kira dia pembuatan apa yang membuat ibu menentukan anak dapat media ini sih? Contohnya seperti apa itu? media itu macam-macam sih. Mungkin kalau yang besok untuk materinya mungkin enggak sih karena mas itu banyak ininya kayak market biar itulah yang erosi. Kalau misalnya tangannya banyak itu erosinya lebih cepat, kalau tangannya banyak erosinya lebih lambat. Nanti kalau erosinya cepat gitu kan, yang bisa dibuat gimana nanti tergolong juga dua banyak potongan dari bara itu. Kalau nanti memaksakan membuat alat peraga itu waktunya terbuang untuk itu dan materinya lain nggak tersampaikan, jadi tidak Melihat kira-kira itu nggak ada masalah yang mungkin yang akan dilakukan. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin. Ya misalnya kasihan semuanya juga dipaksa. Oke, di dalam percakapan observasi ini ada beberapa hal yang memang ibu kembangkan tadi terkait dengan metode, terkait dengan keaktifan juga, terkait dengan media yang digunakan, banyak buat media pembelajaran dengan melibatkan peserta didik itu merupakan hal yang luar biasa. Tapi di sini karena ibu ini juga banyak itu nanti kedepannya bisa tetap optimis itu mungkin kolaborasi atau mungkin sempat berbicara tentang komunikasi dengan anak, mungkin perlu untuk ditingkatkan lagi. Waktunya saya rasa juga tadi perlu juga ya, nanti mungkin secepatnya bisa diterapkan ke depannya. Harapan saya ibu bisa terus optimis dalam proses pembelajaran dan terus dapat berkarya mencerdaskan dan mendidik anak kita terkait dengan apa pelajaran yang baik, anak bisa paham bahwasanya ilmu itu tidak dimateri tetapi penting juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dapat realisasikan dalam
dalam kegiatan, mungkin ketika mendung dan lain sebagainya, anak-anak bisa mengalami dan merasakan seperti itu. Demikian, terima kasih untuk pada hari ini. Kita harapkan bisa menjadi hal baru, titik baru untuk kita melakukan sampun Bu.